Yamaha Fiction. Permasalahan muntahnya air radiator. Nah, langsung. Jadi kira-kira kendalanya di mana? Langsung aja kita bongkar. Pasti masalahnya di sini ada yang bocor. Oke bro, ini tangkinya telah kita buka. Kemudian di sini tadi ada kita lihat radiatornya ini seperti tercampur air radiator dengan oli. Di sini kelihatan. Kemudian di sini coba kita lihat dulu apakah olinya ini putih atau tidak. Kalau putih berarti olinya telah tercampur dengan air radiator. Putih. Jadi masalahnya di sini. Karena hal yang sedemikian telah pernah kami alami. Jadi antara blok dan deksel ini ada kerangkangan di dalam sini. Jadi di saat putaran mesin itu uapan anginnya naik ke deksel, kemudian tumpah ke radiator, kemudian radiatornya langsung muntah. Oke, kita lanjutkan pembongkaran mesinnya. Di sini kami buka tempat termostatnya karena kata pemilik motor ini termostatnya telah dicopot oleh orang bengkel. Jadi kita tidak tahu apa maksudnya kan, tapi yang pasti kalau termostat ini dilepas dengan bebas, air radiator itu masuk tanpa otomatis dari klep termostat. Nah, jadi nanti penyebabnya pipasnya itu tidak mau berhenti untuk berputar karena air itu terus mengalir bebas sehingga kena ujung sensornya. Kemudian sensor connect sehingga pipasnya tidak mau berhenti di saat mesin itu panas ataupun radiator itu panas. Nanti di sini kami akan memasangnya kembali, membuat motor ini menjadi standar seperti biasanya. Oke, kita buka dulu bagian pom radiatornya. Di sini kita periksa apakah di sini ada kendala atau tidak. Karena ini barusan diganti yang baru. Ini nampak berkilatnya yang sebelah tangan kiri saya. Ini swingnya. Kok bisa copot kayak gini? Padahal sebelah sini kan ada pengguncinya menggunakan baut 8. Ya, kok bisa copot kayak gini ya? Padahal ini belum saya buka yang ini. Yang ini kan ada penguncinya, tapi belum dibuka udah copot. Berarti ini nggak jelas ini. Berarti radiatornya itu nggak mau berputar pompanya. Pompa ya ini nih akan udah. Nah, ini harus kita ganti. Larnya oke. Yamaha Fiction-nya telah kita bongkar. Di sini kelihatan sesuatu yang masalah. Di sini. Di sini guys ada kurang merapatnya packing antara blok dan deksel kayak gini. Jadi di sini tidak ada rapatnya. Di sini kelihatan ada bekasnya, bahwasannya sisa pembakaran itu keluar hingga masuk ke air radiator. Kemudian karena mesin ini pistonnya naik turun, mengeluarkan tekanan angin,
dan angin itu masuk ke air radiator, dan di radiator itu bisa muntah. Jadi inilah penyebabnya guys. Nah, jadi antara blok dan deksel tidak merapat guys. Ini bloknya telah siap kita potong ataupun kita scrap. Yang di scrap itu guys adalah permukaan antara sambungan blok dan deksel gini guys. Nah, jadi di setiap sambungan ini guys ada yang tidak ada rata lagi guys di pertengahan sambungan ini guys. Jadi air radiator muntah karena permukaan ini tidak rata lagi. Bisa jadi air radiator itu masuk ke dalam mesin melalui celah ring, bisa juga. Tapi biasanya ini terjadi air radiator itu biasanya tumpah muntah, sehingga tutup radiator itu bisa terbuka sendiri. Nah, jadi ini telah kita beresin, kemudian kita tinggal pasangnya kembali. Oke. Kemudian di sini saya menggunakan untuk packing dekselnya, saya menggunakan yang original supaya hasilnya lebih maksimal. Kasihku sayang, jangan pergi dari sisiku. Indiani, ku mengasihi sayang, maafkanlah sia, ku bersalah. Oke, di sini sama sehernya kelihatan sudah ada kehausan, goresan agak sedikit kasar. Tapi di sini tidak masalah, nggak usah diganti karena bloknya masih sangat halus, tidak ada goresan. Yang penting bloknya jangan ada goresan. Kalau pistonnya tidak masalah karena penyebab bisa ring itu bocor ataupun berasap bloknya yang telah tergores. Kalau piston tidak masalah.
kurang tepat. Kita mundurkan satu mata lagi arah ke belakang untuk rantai temengnya supaya pengotopannya lebih pas. Gas. Jadi guys, untuk mengepaskan pengetopannya, di sini ada tanda garis, yang mana garis ini ada roda magnetnya dan ada tandanya di sini. Ada, bentar ya, saya nyalakan dulu lampunya. Nah, ini garis pada roda magnet dan ini ada tandanya cuikan. Ya, ini harus sejajar begini. Kemudian di sininya itu ada tanda garis yang lurus pada cuikan ini. Itu berarti tanda pengetopannya telah pas. Oke, bro. Kemudian kita coba putar sekali lagi. Oke. Lurus garis, ini ada tanda cuikan. Kemudian roda magnet ada tanda cuikan. Ini berarti telah pas. Kemudian kita tinggal lanjut menggunci baut ini. Tiada akan aku jiwa dan ragaku. Guys, keadaan semakin hujan lebat, jadi sedikit ada bisikan guys, tapi tidak masalah. Yang penting kita semangat untuk melakukan pekerjaan ini. Jadi guys, untuk termostatnya kita pasang kembali karena kemarin itu telah dicopot sama bengkel yang lain. Jadi ini kita pun bingung ya kan. Ya seharusnya ini nggak dicopot karena fungsinya ini berguna sekali untuk jenis mesin motor Yamaha Vision.
Nah, di sini kita pasang kembali dan supaya motornya standar seperti ah, kalanya, guys. Lain yang rusak, lain yang diperbaiki. Oke guys, kini motor Yamaha Vision-nya telah siap untuk kita servis yang kita bongkar-bongkar tadi. Di sini saya ingin menjelaskan satu persatu dari permasalahan penyakit motor ini yang kami atasi. Dan ini bukan sekedar cuma servis biasa, tetapi ini telah menangani motor kerusakan di motor tersebut ini guys. Nah, di sini saya akan jelasin. Yang pertama, kendala pada Yamaha Vision ini adalah masuknya air radiator ke dalam mesin, sehingga air radiator itu tercampur dengan oli, dan begitu juga sebaliknya, oli itu bercampur dengan air radiator seperti yang kita lihat waktu kita buka-buka yang tadi. Jadi penyebabnya di sini adalah tercampurnya air radiator dengan oli. Ada dua hal. Yang pertama, bocornya packing tengah deksel ini. Itu efeknya bisa juga tercampur air radiator dengan oli. Dan yang kedua, efeknya juga bisa muntahnya air radiator di saat tutup radiator ini kita buka, seperti ada mengeluarkan gas kayak gitu. Itu hal yang satu. Ada dua gerangan. Kemudian yang kedua, di sini bisa juga satu hal lagi. Di sini itu di dalam pompa untuk air radiatornya, di sini ada kain panas, kemudian ada lahar. Jika lahar itu telah rusak ataupun telah haus goyang, jadi kain panas itu pun juga ikut rusak karena laharnya telah rusak. Jadi dari situ juga bisa tembus air ke dalam rantai tameng sehingga turun ke dalam mesin. Tetapi halnya beda. Kalau kerusakan masuk air radiator lewat kain panas yang telah rusak itu, air radiatornya tidak muntah, tetapi terus-terusan air radiator itu tercampur dengan oli, dan sehingga ukuran oli itu semakin lebih banyak. Jadi guys, sebenarnya motor ini telah diatasi sama bengkel yang lain, cuman kita di sini tidak menceritakan bengkel itu di mana dan siapa. Yang penting saat ini motornya telah selesai, hingga kedepannya juga tidak bermasalah ada kendala yang lain lagi. Jadi permasalahan yang diatasi sama motor itu yang sama bengkel yang lain kemarin itu guys, bukannya kita di sini untuk merendahkan bengkel lain, enggak, kita sama bengkel yang saling kerjasama. Jadi di sini intinya saya ingin menjelaskan apa kendala pada motor ini. Yang pertama, dia membuka ini guys, di sini ada kelihatan berkilat, ini baru. Ini telah diganti baru. Kita nggak tahu penyebabnya diganti baru. Rumah tempat kedudukan lahar dan kain panas itu kita nggak tahu sehingga diganti baru. Entah ini patah entah gimana, yang penting ini sudah diganti baru. Namun setelah diganti baru, motornya pun tidak bisa maksimal ataupun pulih seperti biasanya. Karena kenapa? Karena kendalanya bukan di sini. Kendalanya ada pada packing tengah deksel yang bocor, sehingga masuknya air radiator ke dalam oli, ataupun tercampurnya air radiator dengan oli, ataupun bisa muntah air radiator. Kemudian ini telah
kita beresin. Dan di saat waktu kami buka ini pemasangannya salah, jadi antara ada tanda tersebut di situ yang saya jelasin kemarin itu salah pemasangan, tidak masuk, sehingga ini menjadi fatal lagi guys. Kemudian di sini termostatnya kemarin termostatnya maksud kami, termostatnya kemarin itu dibongkar. Jadi saya tidak tahu apa maksudnya dibongkar ya kan. Tapi setahu saya ini memang tidak boleh dibongkar guys. Kalau ini dibongkar nanti kipas radiatornya terus memutar guys. Di saat mesin itu telah panas, terus air radiator itu kipas air radiator itu selalu mutar karena bebasnya masuk air di sini sehingga kena sama ujung sensor, dan sensor ini kepanasan sehingga ada koneknya. Kemudian kipas itu terus berputar terus menerus guys, dan itu tidak juga standar pada motor yang Vision. Di sini kami jelasin. Sebenarnya ini ada air dalam rumah radiator. Jadi fungsinya ini di saat mesin itu dinyalakan berputar seperti ini ke arah berlawanan jarum jam. Kemudian airnya ditarik, dimasukin dalam blok, sehingga dalam blok ataupun dalam dexer setelah mengenai semua, kemudian air itu diputar lagi hingga naik ke sini. Jadi bagaimana dengan fungsi termostatnya guys? Jadi termostatnya itu fungsinya di sini saya jelasin. Di saat itu mesinnya telah panas ataupun telah panas hingga air itu mencapai kepanasan 80 hingga 100 derajat. Jadi di sini sensornya fungsinya klep guys, ada klep. Kalau air itu telah 100 derajat panasnya, klep ini terbuka, rumah radiator ini masuk, kemudian terbukanya klep di sini, dan karena air itu udah panas terbuka klep termostatnya sehingga mengenai ujung sensor, dan ujung sensor itu telah panas karena kena air yang telah panas tadi sehingga ada konek, kemudian kipasnya berputar. Dan kalau sudah kipasnya berputar, jadi air yang berada dalam rumah radiator ini dingin, sehingga air dingin tadi berputar lagi, yang berputar ditarik sama kompor radiator, kemudian dibawa ke dalam deksel blok, dan dari situ berputar terus lagi naik kemari, kena sensor yang mana klepnya tadi telah terbuka sehingga kena sensor. Dan kemudian sensor itu karena airnya telah didinginkan oleh kipas hingga airnya dingin, jadi connect di sini sehingga kipasnya diam. Nah kayak gitulah guys bekerjanya air radiator ini. Jadi yang lucunya kemarin ini dibuka guys. Nah, iya kayak mana kayak gini guys, bukannya bagus malah diotak-atik mesinnya ini. Dan waktu saya ngecek kemarin itu begitu motornya nyala sekitar 4 menit, jadi lampu merah di sini itu terus nyala guys. Lampu merah ini nggak mau hentinya guys, terus nyala terus kayak gini. Sekarang kita nyalakan motornya guys. Sini guys kita tunggu sampai 4 menit ya kan, nanti kemudian kita buka tutup radiator ini apakah ada muntahnya lagi air radiatornya atau tidak. Di sini sama-sama kita lihat guys.
Kalau saya di sini kan saya nggak suka kalau ngegas Honda itu RPM tinggi guys, karena kalau ngegas kereta itu ataupun motor RPM tinggi itu tidak bagus untuk kinerja mesin guys, karena putaran itu berlebihan dan tidak bagus untuk dari segi piston dan bloknya guys. Oke guys, ini telah cukup, kemudian motornya kita matikan. Di sini kita akan buktikan ya guys, dari segi air tutup radiator dulu. Oh, oke, aman, bagus. Guys, nggak ada lagi tercampur dengan oli. Kita tutup kembali, kemudian dari segi oli aman, tak ada masuknya air radiator. Kemudian sebelum saya ngecek di sini, keretanya telah dites dulu sampai 5 kilo perjalanannya. Jadi guys, inilah kereta motornya telah selesai, dan cukup sekian dulu video dari kami, dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum guys.